Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di dalam catatan rapat Banggar tahun 2023 untuk Kemenak itu bantuan operasional sekolahnya baru 8,8 juta siswa. Dan saya coba hitung dari data yang kami terima, data emis itu sebenarnya 9027196. Tetapi saya sempat WA dengan Pak Kepala KKSK, Pak Direktur KKSK, itu sebesar 9,2 juta. Jadi saya tidak tahu yang benar yang mana. Jadi emisnya hasil rapat panja kependidikan kemarin angkanya adalah 9.027.96. Saya coba jumlah dari MI, MTS dan MA. Tetapi terakhir saya memperoleh keterangan katanya 9,2 juta siswa. Menjadi persoalan kalau BOS itu hanya 8,8 juta siswa. Sementara BOS yang harus kita berikan adalah sesuai dengan jumlah siswanya, siswa madrasah, yaitu 9,2 juta siswa. Kami mohon penjelasan terlebih dahulu dengan itu. Apakah dengan kekurangan anggaran atau kekurangan alokasi untuk 8,8 juta, mestinya plus 400.000 itu akan ada pergeseran anggaran di dalam internal di Kemenak, atau sebenarnya kita masih bisa berusaha untuk nambah? Susah sekali memang. Kemarin menjadi catatan itu terkait dengan jumlah ini, tetapi belum ada kaitannya dengan tambahan keuangan. Nah, saya kira ini perlu dipertegas. Saya sih berharap ini tidak akan ada tidak pergeseran, tetapi karena memang kurang di dalam menganggarkan, ini beda dengan BOS Kemendikbud, Pak. Kalau BOS Kemendikbud itu masuknya ke transfer daerah. Dari kas daerah baru ke sekolah. Tapi Kemenak ini masuknya adalah di posnya Kemenak secara langsung. Ini yang membuat semakin kecil anggarannya dari Kemenak. Berikutnya yang kedua, perlu didiskusikan kembali persoalan penganggaran yang kemudian diputuskan atau diasumsikan tidak boleh ada DAK untuk Kementerian Agama karena itu adalah sebuah kewenangan yang tidak diotonomikan atau kewenangannya tidak didaerahkan. Sementara di dalam Kemenak itu ada dua fungsi. Ini juga mohon menjadi catatan besar dari Komisi 8. Bagaimana kita mengurai? Berharap Kementerian Agama, Komisi 8, Kemenq, Bappenas, kemudian Kemendagri, kita harus secara rinci berbicara, detail bicara mengenai ini. Kalau kita bicara Kemenak ada fungsi agama, betul itu tidak didelegasikan. Tidak didelegasikan saja, anggarannya cuma ternyata tidak 11,2, tetapi hanya 11,118, yang berarti salah kemarin catatannya 11,2. Nah, supaya ada kejelasan kalau fungsi agama meskipun di bawah Kemenak yang didelegasikan kan bukan kewenangan Kemenaknya tapi fungsinya yaitu fungsi pendidikan keagamaan. Sehingga sejak kemarin sampai kemarin itu juga masih diputuskan bahwa untuk Kemenak tidak ada DAK. Ternyata betul ya Pak ya. Tidak ada DAK. Ini persoalan kalau tidak ada DAK. Anggarannya kecil, tetapi kemudian tidak dibantu dengan DAK. Dua fungsi kewenangan itu harus jelas. Kalau fungsi kependidikan, mestinya itu masuk di dalam, bisa kita delegasikan ke daerah, sehingga daerah punya kewajiban. Toh sudah ada peraturan menteri yang kemudian mengatur daerah bisa memberikan anggarannya. Artinya kalau itu bisa, kenapa DAK tidak bisa? Mohon ini menjadi perjuangan bersama yang sangat serius. Komisi 8, Kemenak, kemudian kita undang saja bersama-sama di dalam rapatnya dengan Kemenq dan Bappenas, berikut juga Kemendagri. Nah, terkait dengan Kementerian Agama, memang Gusmen kemarin kami ketika ada acara ngopi ya, itu keluhan dari para kiai dan pengelola madrasah, itu dampak terhadap P3K. Dampak P3K ini kalau satu madrasah ada 8 guru-guru yang bagus, kemudian dimutasi sesuai dengan posisi P3K. Mereka kehilangan orang bagus nih, hilang. Saya kira di Jawa Tengah itu cukup menjadi fenomena. Bahkan mereka mengatakan, baik Muhammadiyah maupun NU di sana mengatakan, ini tsunami Pak. Jadi tolong ada satu kebijakan yang bisa melindungi terhadap kehidupan madrasah. Jadi mestinya ketika mereka diangkat ke P3K, itu tidak serta-merta langsung
diletakkan di tempat sekolah yang lain. Permintaan mereka memperkuat sekolah yang ada gitu. Nah, kalau satu sekolah 1, 2 masih mungkin, kalau sampai 7, 8. Ini tolong ini keluhan dari para guru-guru kami, para pengelola madrasah khususnya, tolong diperhatikan. Yang kedua, terkait juga jumlah penerima PIP. Ini Gusmen. Kemarin di dalam panja pendidikan keagamaan, itu kita diberikan satu data, ada data jumlah padanan DTKS penerima PKH yang belum di-cover melalui PIP. Itu kurang lebih ada sekitar 2,617 juta. Itu artinya jumlah yang sangat besar. Ini kebetulan ada Kementerian Sosial, dan artinya ada sekitar anak 2,5 juta lebih, Bu, yang mereka penerima PKH yang harusnya tercover melalui PIP. Dan ini kami konfirmasi, ini khusus yang di Kementerian Agama atau kemudian termasuk di Kementerian Diknas. Kata beliau, Kementerian Agama. Ini berarti jumlahnya sangat besar. Jadi ada sekitar 2,6 juta lebih anak yang ada di dalam penerima PKH yang belum menerima PIP. Nah, kalau ini berarti memang kekurangan anggaran cukup besar. Disinilah mestinya Kementerian Agama sudah sedianya mendapatkan penambahan anggaran dari kontrak penerimaan terhadap PIP anak-anak kita. Dan yang ketiga, kami ingin mendorong ya, karena pidato Pak Jokowi ketika pas 16 Agustus, ketika beliau menyampaikan pokok-pokok APBN 2023, beliau memastikan bahwa dana pendidikan yang ditransfer ke daerah itu bisa diakses oleh madrasah. Ini juga angin segar bagi kita. Nah, karena itu kami minta ada regulasi yang pasti. Jangan sampai kepala daerah selalu berkelit. Sepanjang bahwa madrasah maupun sekolah-sekolah formal, madrasah yang jumlahnya itu kalau dalam data agak kasar memasukkan di dalamnya pesantren, itu 99% hampir. Itu swasta, 1% lebih sedikit yang negeri. Yang harusnya mendapatkan atensi sangat besar. Nah, kalau itu DAK tidak bisa diakses sebagaimana disampaikan Bu Esti, kami prihatin juga. Jadi ini hanya cuman sebagai angin sorga saja disampaikan oleh Bappenas, Kementerian Keuangan ketika menimpali apa yang disampaikan Presiden pada pidato tanggal 16 Agustus. Kami berharap ini tidak sekedar angin surga. Karena masyarakat kita cukup besar. Dan di sini jumlahnya jutaan anak-anak kita yang berhak mendapatkan endorsement dari pemerintah dan kehadiran negara. Jadi mohon dari Menteri Agama, dan saya juga setuju tadi itu memang perlu ada rapat gabungan. Agar kemudian yang diistilahkan oleh teman-teman kemarin di dalam panja pendidikan keagamaan, perlu adanya keadilan anggaran. Karena Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 3 itu jelas menyatakan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia untuk mencerahkan kehidupan bangsa. Artinya satu sistem yang di Kementerian Agama maupun di Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu satu sistem, satu kesatuan. Tapi kenapa terjadi disparitas anggaran yang sangat jauh? Saya pikir ini harus menjadi pemikiran bersama, dan intinya poinnya bagaimana kemudian menghadirkan regulasi DAK itu memastikan bisa. Oleh karena itu menurut saya penting kita menghadirkan menteri yang bendahara negara itu, termasuk Bappenas, termasuk tadi keseimbangan antara dana pendidikan di Kemdikbud dengan Kementerian Agama. Sekarang banyak itu. Sekolah-sekolah madrasah swasta menjadi juara nasional internasional banyak. Tapi kenapa apresiasi itu belum berlabuh di madrasah? Belum berpihak kepada pondok pesantren atau
sekolah keagamaan yang lainnya. Saya kira itu Pak Ketua, jadi kekakuan politik anggaran itu mesti kita akhiri, Pak. Jadi jangan sampai ada semacam, ya karena nggak mau banyak berpikir, Kementerian Keuangan itu dari tahun ke tahun itu aja yang disetujui, tanpa ada terobosan-terobosan yang luar biasa. Termasuk yang pertama terkait dengan apa yang tadi Bu Esti sampaikan, soal perbedaan data gitu ya. Sebagaimana kita sering diskusikan, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus dengan Bu Esti, memang kami harus mengakui bahwa kami memiliki kelemahan dalam konsolidasi data, terutama data-data yang bersifat dinamik ya. Ini kan datanya dana dinamis kalau data siswa ini. Tapi kami terus dalam proses perbaikan itu, semoga kita segera mendapatkan hasil dari konsolidasi data ini yang lebih fix. Namun demikian, Bu Esti, kekurangan atau selisih dari usulan bos ini sebenarnya sebagaimana yang lalu bisa diusulkan melalui tahun anggaran berjalan, melalui mekanisme BABUN. Jadi insya Allah kekurangan tidak akan menjadi persoalan. Kemudian terkait dengan soal dana abadi pesantren, sebagaimana Kiai Hidayat Nur Wahid tadi sampaikan, sebenarnya sudah ada skema di LPDP untuk dana abadi pesantren, tetapi memang perlu tahapan eksekusi. Ya. Ada peraturan Presiden nomor 111 2021 yang mengatur LPDP, itu baru mencakup 4 hal, dana abadi riset, kemudian pendidikan, lalu pendidikan tinggi dan kebudayaan. Memang dana abadi pesantren yang sudah dimandatkan belum masuk di Perpres ini. Kami terus usahakan koordinasi dengan Kemenko PMK karena beliau leading sektornya. Nanti kita akan koordinasikan agar ada revisi ya, atas Perpres ini sehingga dana abadi pesantren juga bisa masuk. Kemudian dari Pak Yandri yang terakhir tadi soal automatic adjustment. Alhamdulillah seminggu yang lalu automatic adjustment sudah dibuka Pak Yandri. Ada 2,578 triliun yang sudah dibuka dan masih menyisakan sekitar 460 miliar yang belum dibuka. Nah, dari yang 2,578 triliun ini masih proses administrasi, mudah-mudahan minggu ini atau paling lambat minggu depan sudah bisa dicairkan, sehingga program-program yang kita rencanakan juga bisa segera berjalan. Saya kira ini Ketua, pimpinan, dan para anggota Komisi 8 yang terhormat, pertanyaan, masukan yang banyak sekali ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama ini memang pohonnya tinggi, buahnya jarang, Pak. Jadi ditiup sana kemari. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas segala masukan, kritik, dan ini saya yakin sebagaimana dari Pak Yandri sampaikan, ini demi merah putih. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.